sifat dan karakter kepribadian seseorang, ya. Misalnya kita terbiasa dari kecil dididik oleh orang tua, Mas, terus ini Mbak, kamu harus nanti ngobrolnya pakai bahasa kromo nggih. Sampai besar itu dididik dari kecil, ya, sampai besar itu akan menciptakan suatu kepribadian. Yang pertama kepribadian, kemudian akan menciptakan suatu karakter yang baik, kemudian akan menciptakan sifat dan kemudian ciri khas tertentu, ya. Maka sekarang ini kita tidak pernah berpikir bahwa diri kita ini mungkin tidak berpikir bahwa kita dilahirkan di sini, ya, dengan berbahasa ini, dengan pakaian yang seperti ini, dengan sifat karakter yang seperti ini. Apakah kalian berpikir waktu kecil? Kan mengalir begitu, ya, mengalir. Nah, ada orang yang kemudian dari kecil, misalnya saya bercita-cita ingin berbahasa kromo inggil, ya nanti besarnya kromo inggil atau kromo alus. Nah, misalnya dari kecil kita sudah dididik dengan bahasa yang mohon maaf kurang tepat, ya nanti besarnya kurang tepat. Nah, itulah sebagaimana kita gambarkan sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, sekarang ini dilihat dari sistem hukumnya, ya, kembali lagi sistem hukum masih peninggalan. Kemudian ada beberapa peninggalan yang masih kita bisa lihat, seperti kebudayaan, ya, bangunan-bangunan yang masih kita bisa amati, kemudian berbagai macam ribuan busana dari setiap daerah masing-masing, setiap adat istiadat. Kemudian cara berbahasa, ya, kita mungkin tidak mampu untuk menghitung. Nah, maksudnya gini, kita mungkin mampu menghitung, ya, tapi kita tidak mampu menghafalkan. Nah, itu maksudnya. Misalnya kita coba amati di daerah kita sendiri, ya, daerah utara, selatan, timur, barat, apakah semua logatnya ini sama? Kan enggak. Ada yang mengatakan A ini A pendek, kalau mengatakan A ini panjang juga ada. Itu berbagai macam keadaan yang itu bukan karena takdir, tetapi berdasarkan lingkungan yang mempengaruhi itu. Maka kemudian kita harus memahami bahwa ciri khas yang ada di dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini apa saja kira-kira yang paling kita bisa amati. Nah, coba yang paling kita bisa amati apa ciri khas negara kesatuan Republik Indonesia? Ya, kita mengenalkan ini loh negara Indonesia. Nah, kira-kira ini punya apa? Ciri khasnya ini apa? Apa, Dimas? Itu bukan suatu identitas, tetapi itu sebagaimana sudah menjadi sebuah tradisi. Ya, bagi mereka yang kemudian menyalahgunakan silakan saja, tetapi bagi kita yang berpendidikan jangan sampai seperti itu. Nah, itu. Kira-kira apa? Apakah simbol itu bisa dikatakan sebagai ciri khas? Simbol itu misalnya dasar negara, ya, burung Garuda itu Pancasila. Bisa, ya. Kemudian apalagi ciri khasnya? Bendera. Bendera itu masuknya masih simbol negara. Lagu bisa, bahasa juga bisa, ya. Bahasa juga bisa. Kemudian apa? Baju tradisional. Nah, itu juga bisa. Termasuk ini, ya, istilahnya kebudayaan yang ada di masyarakat. Misalnya ada orang mau menikah itu, ya, itu kan pakaian juga mempengaruhi juga. Jadi misalnya itu adat Jawa, ini adat Minang, ini kelihatan. Misalnya ini adatnya sudah kita pahami bahwa itu miliknya Jawa, ini punya Minang, ini punya Palembang dan lain sebagainya. Inilah suatu kekayaan nasional, ya.
Jadi kekayaan ini tidak berarti soal materi, ya. Ini mohon dipahami, ya. Kekayaan ini bukan semua soal materi yang kita bisa lihat. Materi itu bisa kita amati, mungkin uangnya banyak, penghasilannya banyak, ya. Kemudian para pekerjanya ini semua sejahtera. Ini tidak berbicara hanya seperti itu saja. Tetapi kekayaan yang sesungguhnya adalah apa? Kekayaan nasional yang kita bisa sampai sekarang ini jaga. Apakah pertanyaannya begini? Apakah sekarang ini kita mampu menjaga? Apakah sekarang ini kita mampu menghafal? Apakah sekarang ini kita mampu mengetahui tentang kekayaan nasional tersebut? Coba Dimas, 2 kekayaan nasional yang paling Dimas ketahui apa saja? Ya, kekayaan nasional. Ada daerah sini wes nggak apa-apa. Punya keistimewaan apa mungkin di sini? Nggak ada. Nggak ada yang bisa Oh, tetap ada. Misalnya suatu ini, ya, misalnya ciri khas, ya, makanan khas lokal. Ini termasuk kekayaan nasional. Itu contoh. Kemudian pakaian juga. Tapi kan kita tidak berpikir ke sana, ya. Mungkin lupa atau mungkin tidak tahu atau mungkin belum sama-sama tahu atau mungkin juga tidak sama sekali tahu tentang kekayaan nasional. Ini kita harus buka kembali. Ya, Febri tahu ya, Febri. Coba kekayaan nasional 2 saja yang Febri tahu apa? Alam. Alam yang seperti alamnya masih hijau gitu, masih asri, belum ada polusi. Terus apa kira-kira yang lain? Sapna punya catatan kekayaan nasional di Indonesia? Minyak bumi ya. Iya, yang penting jangan dioplos. Iya. Minyak bumi. Terus Tiara bagaimana? Punya catatan Tiara? 1 saja, kalau 2 terlihat susah. 1 saja. Apa kekayaan nasional? Itu masuknya pertambangan ya juga ya. Nah, kemudian apa lagi? Tia, coba Tia, apa Tia? Nggak apa-apa, malah saya juga suka. Apa itu? Tahu apa itu? Produk lokal. Oh, produk lokal. Bedanya dengan tahu itu, tahu Tegal apa itu? Lebih enak ya. Ya udah. Yang jual di mana yang jual? Di ini depan SPBU Karangmuncul. Bukan di situ. Yang di depannya itu paket. Tapi kan yang terkenal di depan SPBU. Iya sih, ada juga. Yang tidak sama itu sih dia gitu. Aku juga tahu di itu. Tapi itu sudah menjadi kekayaan lokal ya, kekayaan nasional lokal ya. Seperti Tegal itu juga punya tahu apa Febri itu, Febri. Tahu aci. Itu juga tidak boleh diklaim oleh daerah lain ya. Ya. Terus kemudian misalnya nanas tidak boleh diklaim oleh kabupaten lain, itu nggak boleh. Misalnya kopi ya, kopi Temanggung atau Wonosobo itu nggak boleh diklaim oleh daerah lain. Meskipun daerah lain juga bisa menghasilkan, tetapi saya yakin ya, kita yakin punya ciri khas, punya sesuatu yang membedakan. Nah, itulah yang disebut sebagaimana ciri khas. Ya. Itu ibaratnya seperti itu ya, sudah bisa memahami. Minyak bumi di Indonesia ini tidak sama dengan minyak bumi di Arab Saudi. Arab Saudi itu penghasil terbesar minyak bumi, tetapi masih lebih besar Indonesia. Nah, kira-kira ciri khas yang membedakan dengan Arab Saudi ini apa? Itu kita bisa amati. Ya, mungkin dilihat dari budayanya juga,
kualitas ya, bagaimana memprosesnya, kemudian menjaga keasliannya, kemudian harganya juga bisa kita amati, tidak merugikan masyarakat mungkin seperti itu, atau mungkin yang lain. Nah, kita bisa amati seperti itu. Kemudian ada lagi yang kita bisa amati, selain tadi ada bendera, ada lagu, kira-kira ada pakaian juga termasuk, ada apa lagi? Nah, kita kan karena kita sama-sama orang Indonesia misalnya ya, jadi kita susah terkadang mengamati apa yang ada di dalam sekitar kita. Nah, ibaratnya kita itu diibaratkan, kita pergi keluar kota, kita bertemu dengan orang yang berbeda daerah. Apa yang kira-kira ditanyakan, apa yang kira-kira dibuat penasaran oleh teman kita itu. Ada yang punya teman di luar kota, di luar daerah ini, yang kira-kira berkomunikasinya berbeda? Ada enggak? Apa Tia? Siapa yang Kalimantan? Oh ya. Nah, oke, begini ya. Termasuk, nah ini saya juga ingat karena berbicara Kalimantan, jadi ada sesuatu di sana, ya. Maka artinya seperti ini. Misalnya kita hidup di daerah Karasidenan, Pekalongan, ya, ada Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan. Dilihat dari segi lalu lintas mungkin kita bisa amati. Misalnya plat nomor kendaraan. Nah, itu juga sebagaimana ciri khas identitas nasional. Untuk membedakan suatu tata tertib supaya bisa tidak ada suatu hal yang dapat dikhawatirkan. Ya, misalnya dari Banten ini plat nomornya ini A, kemudian Jakarta ini B, Bogor F ya, kemudian ke timur sedikit masuk ke Jawa Barat, Karasidenan, Cirebon, Indramayu itu ada plat E, ya sudah masuk G. Ke timur sedikit itu di Kendal ya, Demak, Semarang itu sudah masuk plat H. Kemudian kalau kita ke selatan sudah masuk Magelang, kemudian ada Wonosobo, Temanggung itu platnya AA. Ke selatan agak serong ke sedikit itu Purwokerto, Kebumen ya. Itu plat nomornya juga beda, diatur sendiri. Apa plat nomor di sana? R. Nah, itu. Kemudian di Indonesia ini perlu kita ketahui itu suatu bagaimana kita bisa memahami contoh real yang nyata, hal-hal yang kecil milik identitas nasional itu. Nah, pertanyaannya apakah semua ini hafal? Enggak kan? Karena mengamati sih penting plat nomornya kita sendiri itu kan ya, enggak peduli orang lain. Nah, itu. Jadi saya masih teringat ketika dulu pernah sekolah itu saya belajar ya bagaimana dididik oleh guru termasuk orang tua juga menghafalkan ini plat nomor kendaraan ini. Gambarnya apa? Ada di daerah Cirebon misalnya. Ini tulisannya plat E. Kemudian Purwokerto ya, ada logo Purwokertonya. Itu logonya gambarnya R. Nah, itu untuk melatih bagaimana kita bisa memahami suatu identitas. Termasuk lagu-lagu daerah, lagu-lagu nasional. Dulu sering menyanyi, sering menghafalkan, tapi sekarang sudah tergerus oleh nyanyian-nyanyian yang lebih viral ya daripada lagu daerah. Coba lagu daerah yang sekarang masih ingat kan satu saja mungkin perlu mikir 5 menit. Ya kan? Itu memang bukan suatu hal yang dapat kita bohongi, tapi itu sudah menjadi suatu hal yang kita mungkin akui bahwa kita itu lupa Pak ya. Atau mungkin lupa tapi mungkin nggak tahu sebenarnya itu ada juga. Nah ya, itu seperti lagu-lagu daerah juga termasuk identitas nasional. Nah, kenapa setiap hari Senin ini selalu dinyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya? Apa dampak positif ketika kita mendengarkan, menyanyikan, kemudian setidaknya menghafalkan? Apa dampak positifnya? Mengenang para pahlawan, oke. Kemudian ada lagi apa?
Selain mengenang, siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Oke. Kemudian apa kira-kira dampak positifnya untuk mendidik karakter setiap anak-anak Indonesia, ya. Jadi untuk mendidik ini tidak hanya fokus kepada apa yang harus kita berikan kepada mereka, tetapi kita mampu memberikan kesan apa terhadap pembelajaran mereka supaya bisa lebih paham, ya, lebih menguasai, ya. Karena anak-anak ini kan belajar tentang apa yang harus kita diketahui, ini caranya cara yang humor, ya, humor, kemudian lucu, menyenangkan, tidak memberatkan. Nah, maka sekarang ini lagu Indonesia Raya sudah menjadi hal yang sangat biasa untuk dinyanyikan. Bukan biasa maknanya, tetapi biasa kita pelajari, biasa kita dengarkan, kita nyanyikan. Ini akan menjadi suatu identitas bagi diri kita sendiri. Tuh. Jadi ibaratnya kita ada beberapa memahami bahwa beberapa hal yang diantaranya ada suatu identitas tadi, ada lambang, ada kebudayaan, ada budaya, ada bahasa, bendera, kemudian ada semboyan. Semboyan, masih ingat semboyan Indonesia? Bhinneka Tunggal Ika. Itu makna yang pertama. Ada makna yang kedua apa? Lupa ini, ya. Ini sponsornya adalah karena sahur jam 3. Yang sahurnya jam 3 ada. Paling mentoknya jam 4, ya. Jam 4 lah. Setengah 4 itu standar. Jadi sahur itu sponsor yang paling bisa mengenyangkan adalah sebetulnya air putih. Ya, air putih itu cukup. Kemudian ada kurma itu. Ya, sunah-sunahnya Nabi diikuti. Kalau nasi sedikit nggak masalah, yang penting airnya itu yang banyak biar nggak haus itu. Kemudian semboyan yang kita bisa pahami, meskipun kita berbeda bahasa, tetapi tetap satu juga bahasa kita. Apa bahasa itu? Bahasa Indonesia. Kita berbeda soal budaya, tetapi budaya kita itu satu, yaitu budaya Indonesia. Nah, satu lagi ini apa? Kira-kira? Dimanapun kita berada, dalam kondisi seperti apapun, kita mungkin tidak pernah mendengarkan ada orang yang susah ngomong Indonesia, itu nggak ada, mustahil. Kalaupun susah mungkin agak nggak logatnya ini ketahuan, tapi saya yakin semua warga Indonesia ini hafal dan mengerti bahasa Indonesia. Untuk mempersatukan ini melalui bahasa Indonesia, ya kan? Dimas berinteraksi dengan seseorang yang kemudian lebih senior, mungkin ada temannya sendiri, ini memakai bahasa Indonesia untuk memudahkan bahasanya. Itu. Kalau bahasa-bahasa lain ini saya nggak paham. Ada bahasa Sanskerta, ini termasuk juga bahasa kekayaan nasional yang datang sebelum ada Indonesia ini. Ya, berbeda bahasa tetap menggunakan satu bahasa, berbeda budaya tetap menggunakan satu budaya. Dan berbeda suku tetap menghargai satu suku. Artinya suku-suku tersebut disatukan di dalam sebuah persatuan agar tidak saling mengganggu dan tidak boleh mengklaim satu sama lain. Itu, ya. Itu yang menjadi catatannya. Kemudian konstitusi. Ini untuk suatu pengetahuan kita, identitas itu termasuknya kita, contohnya itu adalah konstitusi. Konstitusi ini kita bisa mengamati adanya Pancasila, ini jelas, kemudian dasar negara, mengakui adanya lambang Garuda, itu amaliyah, kemudian yang hanya berpikir bagi orang-orang yang mengerti tentang sifat dan karakter, bahwa Pancasila ini tidak hanya sekedar lambang, tetapi sudah menjadi sebuah istilahnya nyawa bagi setiap warga negara agar bisa hidup, agar bisa bermasyarakat dan bisa
mengamalkan setiap apa yang ada di Indonesia ini. Itu identitas nasional. Kemudian konsepsi ya. Konsepsi ini kita bisa mengatakan konsep tujuan, kemudian visi misi. Ya, setiap para pemimpin di Indonesia, baik dari presiden 1 sampai ini sedang menjabat, atau mungkin setiap fase, baik fase sebelum kemerdekaan, setelah kemerdekaan, dan sekarang ini kita masih di dalam era pemerintahan yang dulu pernah dipimpin oleh setiap presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, ada yang melalui sidang PPU/PKI atau MPR, juga ini berdasarkan satu konsepsi ya. Berbeda karakter seseorang, berbeda sifat dan kemudian kepribadiannya, tidak boleh mendahulukan ego. Demi negara ini tidak mendahulukan ego, ini tidak boleh. Ya. Jadi meskipun kita itu berbeda pilihan. Kemarin ada yang milih nomor 4, ada yang milih nomor 5, ada yang milih nomor 6. Ini tidak boleh berbeda, tidak boleh berbeda. Kemudian artinya begini, berbeda tetapi harus satu. Ketika yang sudah jadi ini sudah ditetapkan oleh pemerintah yang sah secara hukum, kita harus mengikuti ya. Tidak boleh selalu mendahulukan ego. Kalau berbeda pendapat ini sudah hal yang biasa ya. Itu malah boleh, nggak apa-apa. Berbeda pendapat nggak boleh itu. Karena adanya mufakat ini kita harus berbeda-beda dulu untuk mempersatukan. Mungkin yang nggak suka terkait dengan pemerintahan yang bagian mana, ini tidak lantas kemudian bersifat anarkis, ini nggak boleh. Bersifat untuk kemudian mengadakan suatu hal-hal yang sifatnya ini kemudian mengingatkan pemerintah, ini boleh. Misalnya melalui usulan, komentar, kemudian masukan, ini boleh untuk membangun. Kemudian termasuk identitas yang selanjutnya adalah kita bisa mengamati sebagaimana bentuk ya. Bentuk ini kan misalnya kita mengamati bentuk ini, ada bentuk segitiga. Ketika sudah menjadi sebuah bangunan, ketika sudah menjadi sebuah bentuk ya, tidak boleh ada yang bisa merobohkan satu orang pun, itu nggak boleh. Karena apa? Indonesia ini punya semua warga negara, tidak kemudian diakui oleh satu golongan orang tertentu. Tidak boleh diakui oleh satu komunitas, atau tidak boleh diakui oleh satu keturunan tertentu, ini nggak boleh. Indonesia ini punya bersama. Indonesia ini rumah bersama kita. Ya. Kemudian misalnya untuk kemudian kita tahu bahwa di Indonesia ini punya bentuk-bentuk negara, bentuk-bentuk pemerintahan. Ada sistem parlemen, presidensil, kemudian sekarang ini yang sedang kita jalani adalah mendahulukan suara rakyat daripada kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat. Artinya pemerintah ini selalu mencoba untuk melihat kondisi masyarakatnya, selalu mencoba untuk melihat keadaan masyarakatnya. Hanya saja mungkin karena setiap istilahnya netizen Indonesia, masyarakat medsosial maupun yang real nyata kita lihat berbeda karakter, ini yang kurang bisa kita sentuh. Nah, maka harus dengan cara-cara yang baik. Ya, jadi satu konsep, satu tujuan itu. Kemudian apa yang menjadi sifat yang harus kita miliki sebagai warga negara Indonesia? Sifat-sifat apa saja yang terkait dengan di dalam isi Pancasila? Misalnya kita harus punya sifat yang beradab, ya, sifat yang mengunggulkan sosial,
ya. Kemudian tidak boleh mementingkan diri sendiri, itu nggak boleh. Kemudian ada lagi, kita urutkan dari sila pertama coba, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Maka kita harus punya sifat yang kemudian kita mengakui adanya Tuhan, kemudian beribadah kepadanya, serta kemudian tidak mengganggu apa yang tidak semestinya kita harus ganggu, itu nggak boleh, ya. Saya yakin setiap warga negara Indonesia ini yang menguatkan, yang bisa mempertahankan ini berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa letaknya di sila pertama ini? Ya, karena berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa ini kita bisa menyatu. Ya, segalanya ini kalau dikaitkan dengan nama Tuhan masing-masing, ya. Artinya kita berbicara di Kristen ini punya suatu Tuhan sendiri, ya. Tentu Islam ini punya Allah Subhanahu wa taala, dan yang lain ini tidak boleh mengganggu. Nah, yang salah kan sekarang ini kemudian satu golongan ini kemudian mengganggu, ini yang salah. Nah, ini yang harus kita jaga. Setiap hari Minggu kita lihat, kita amati di gereja itu ada orang beribadah, kita melihat mengamati apa yang ada di dalam diri kita itu apa kira-kira. Pikiran kita tuh mikir apa kira-kira kalau melihat orang seperti itu. Kan damai, sejahtera itu ya. Misalnya nanti kita hari raya Idul Fitri, ya, kita berbondong-bondong. Ini baik yang melakukan mudik atau yang lain, ini semua merasakan kemenangan bersama. Tidak boleh lantas kemudian mengatakan kamu nggak puasa kok ikut lebaran, itu nggak boleh. Itu termasuk sudah mengganggu kepribadian seseorang, ya. Jadi kalau menurut teman saya itu, ya, itu kan dia kan punya istri, ya. Karena sudah menikah jelas punya istri. Nah, karena sifat perempuan ini ada satu halangan tertentu di dalam bulan, ya, itu kena halangan, maka kemudian kan boleh nggak puasa berdasarkan aturan agama. Tetapi kewajiban sebagaimana seorang laki-laki adalah mencari nafkah. Nah, Dimas ya, mencari nafkah semaksimal mungkin. Nah, jangan sampai kemudian si suami itu mengatakan, ya, kamu ini sudah nggak puasa, nanti ikut lebaran, ini nggak boleh. Saya yang bagian untuk mencari uang, ini boleh. Jadi harus sama-sama menyadari, ya. Tidak boleh mengganggu baik antara suami dan istri, itu nggak boleh. Apalagi orang yang berbeda, ini nggak boleh. Nah, apalagi orang yang berbeda dalam satu golongan, ini juga sangat tidak dibolehkan. Apalagi orang yang berbeda agama, ini tidak boleh, ya. Sapna punya teman misalnya, teman Kristen, punya nggak Sapna? Punya ya? Lengkap. Protestan ada, Katolik ada, terus Konghucu. Kalau Hindu ada nggak? Hindu, Buddha? Oh, nggak ada. Oke. Agama di Indonesia berapa total yang diakui pemerintah? 5. 1 Islam, 2 Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Satu lagi apa? Kristen itu terbagi kepada 2, ya. Kristen itu terbagi kepada 2. Jadi kita, ya, Sapna kan merasakan sendiri bagaimana berkomunikasi dengan orang yang berbeda agama. Bagaimana rasanya, adem apa enggak adem? Enggak pernah balas. Nanti diucapkan ke temennya ini, ya. Boleh mengucapkan, boleh, ya. Oh iya, itu berdasarkan pendapat dari masing-masing orang, itu ya. Jadi boleh saja mengucapkan. Termasuk saya ini 2020 kan saya menjadi pengurus Duta Damai Provinsi Jawa Tengah.
di bawah naungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Jadi saya bagian untuk membuat narasi-narasi perdamaian ya, supaya membuat seseorang ini, kita sama-sama satu saudara ini harus punya satu tujuan yang bagus. Nah, tidak boleh mengganggu satu golongan, apalagi tidak boleh mengganggu orang yang golongannya berbeda, ini nggak boleh sama sekali. Ya, kalau soal kemarin kejadian untuk adanya para pengungsi yang datang ke Indonesia ini, para pengungsi Rohingya, ini bukan karena kita mengganggu, tetapi kalau orang ini sudah merasa tidak nyaman, boleh kita punya hak untuk mengatakan. Ya, beberapa tahun yang lalu ini ada viral berita-berita yang negatif terkait dengan larangan ini, larangan itu, yang datang saat bulan puasa. Ini kan harus sama-sama harus diartikan. Misalnya, saya pernah hidup di Semarang, itu tinggal di perumahan, ya. Kan umumnya orang ini kan kita berbicara real, nyata kasus ini ya, pendidikan karakter kewarganegaraan ini. Jam 19 sampai jam 20 ini kan sholat tarawih, ya kan. Jam 20 kita baca tadarus di masjid itu, masjid perumahan. 20 sampai jam 21.30. Itu saya dipanggil oleh orang yang berbeda agama, diingatkan, Mas, tolong sudah dimatikan, jangan baca Al-Quran pakai speaker. Nah, ini akhirnya saya nggak tadarus di speaker. Tadarus tetap boleh berjalan, tetapi tidak menggunakan speaker. Takutnya kan mengganggu, orang mau tidur, speaker masih berbicara, masih bersuara. Ini yang salah siapa? Nah, kalau kita sama-sama ego, ya, kalau saya mungkin punya ego, tetap kan saya nggak peduli orang berbeda agama itu nggak boleh ya, Sapna nggak boleh. Kita harus sama-sama menghargai dari hal-hal yang kecil. Jam 21.30 kita off di speaker, kita tetap tadarus di dalam musola atau masjid. Mau sampai subuh boleh nggak apa-apa, ya. Tapi jangan mengganggu orang lain yang sekitar kita yang berbeda agama. Nah, satu contoh lagi, ketika ini kan saya berarti menghormati ya. Kami terus berlima waktu itu sama-sama teman di masjid bertadarus. Artinya bukan kita sombong, oh kita ini loh punya karakter bangsa yang bagus, ini warga negara yang enggak. Tapi kita harus mempraktekkan kepada real nyatanya. Ya. Kita menghormati orang yang berbeda agama. Oh baiklah, tadarus di off-kan jam 21.30 di speaker. Kita tetap berjalan sampai jam 10 waktu itu. Ya. Kemudian setelah itu kita punya pengalaman yang juga unik. Nah, ada anjing itu di depan rumah. Kalau orang yang baru lewat perumahan, Sapna ini ya, mungkin yang pengalaman digonggongin anjing siapa? Ada ya? Lewat di depan perumahan Febri itu ada anjing, tapi diikat di rantai itu. Kan kalau orang yang belum kenal ya, lewat, saya pakai motor sama temen, gonggong gitu kan, jadi suaranya kan suara anjing. Jadi mengganggu itu, kita itu terasa mengganggu, kita itu terasa terganggu gitu ya. Kitanya terasa terganggu, tetapi orangnya kadang kan biasa saja. Maka cara yang baik mengingatkan adalah, Pak, ini tadi saya lewat, mohon maaf ya, saya penduduk baru di sini, tadi anjing panjenengan ini menggonggong, ini saya mohon maaf ya, tadi terbangun. Ini kan bahasa yang halus seperti ini. Tidak lantas kemudian dihancurkan, apalagi dibunuh, ini nggak boleh. Nah, kita nggak suka, kita jangan sampai nggak suka dengan anjingnya, apalagi orangnya jangan sampai ya. Tetapi kita harus melawan keegoisan. Diingatkan, Pak, mohon maaf tadi anjingnya menggonggong, saya penduduk baru, miss call tadi Pak, itu miss call sama kami. Kalau sudah biasa lewat biasa, enggak menggonggong, apalagi dikejar enggak. 2 kali saya seperti itu. Ya. Itu. Jadi kita harus menghormati. Kemudian kita melihat orang yang mungkin cara misalnya memelihara binatang seperti itu, kita tidak boleh membenci, tidak boleh syirik, apalagi tidak boleh
nggak suka ini nggak boleh. Karena ini sudah menjadi kebudayaan mereka, gitu ya. Kita mungkin sering apa istilahnya waktu suasana Lebaran ini ya, kan semua ini ikut merasakan. Oh berarti kita malah bangga. Oh saudara kita yang Cina, saudara kita yang Kristen semua mengucapkan. Kita harus tersentuh. Oh nanti saat Natal saya ucapkan. Minimal dapat angpau gitu ya. Minimal dapat seperti itu. Biasanya dapat dodol Cina itu kalau Natal. Enak dodolnya Cina. Dodol keranjang. Termasuk yang sekarang ini ibu kota ya, ibu kota negara Indonesia ini di Jakarta, masih di Jakarta. Meskipun IKN sedang diproses untuk pembuatan, tapi masih di Jakarta. Ini kan suatu sentral pemerintahan, suatu sentral kepemimpinan yang kita itu bisa melihat secara langsung ya. Oh, Indonesia punya ibu kota di Jakarta. Oh, ada ini, ada itu, semua ini lengkap. Itu suatu identitas. Itu pelajaran berharga pada sesi kali ini tentang identitas nasional ya. Begitu saja. Nanti untuk materi saya share setelah perkuliahan selesai menuju UTS, nanti saya share itu.